Bab 336, Undang Naga Hitam keluar. Taraf datang ke Julian terutama karena dia ingin bertemu Julian. Dia pikir Julian sangat kuat dan hal kecil ini akan baik-baik saja, tetapi Julian lebih rapuh dari yang dia kira. Aku sudah memberitahumu apa yang terjadi. Terserah kamu apakah kamu pergi atau tidak. Aku akan kembali ke perusahaan dulu. Jika kamu butuh sesuatu, telepon aku dan aku akan siap dihubungi. Taraf meninggalkan pesan, mengambil tasnya dan pergi. Julian duduk di sofa, mengambil sebatang rokok dan menyalakannya lagi. Dia tidak keluar sepanjang hari-hari ini. Dia hanya tinggal di istana kekaisaran seperti ikan mati. Dia bahkan tidak keluar untuk makan. Berita ulang tahun Sarah yang ke-28 telah menyebar ke seluruh sungai. Banyak orang membicarakan ulang tahun Sarah. Ada kedamaian di sungai. Namun, perbatasan hutan belantara selatan sedang dilanda perang yang berkecamuk. Kali ini aliansi 28 negara bukanlah lelucon, tapi ini serius. Segera setelah tentara dari 28 negara berkumpul, mereka melancarkan serangan bersenjata ke kota Nanhuang. Di bawah serangan 3 juta tentara, tentara naga hitam di hutan belantara selatan terus mundur. Malam. Sebuah berita menyebar ke seluruh negeri. Di luar garis, tentara naga hitam dikalahkan, kota Nanhuang hilang, dan tentara naga hitam mundur 300 mil. Semangat dari aliansi 28 negara itu tinggi, dan mereka merebut kota Wasteland Selatan dalam satu gerakan. Orang-orang di Wasteland Selatan mundur satu demi satu. Berita terbaru adalah dalam pertempuran di hutan belantara selatan ini, tentara naga hitam menderita 30.000 korban. Berita tentang pertempuran di hutan belantara selatan menyebar ke seluruh negeri. Kerajaan Daxia telah memasuki tingkat kewaspadaan pertama. Pasukan dari seluruh negeri dikirim ke hutan belantara selatan untuk mendukung tentara naga hitam. Tolong minta naga hitam itu keluar. Tolong minta pelatih naga hitam untuk keluar dari pengasingan dan pergi ke Wasteland Selatan untuk menangani situasi secara keseluruhan. Di internet, ribuan orang meminta bantuan dan mengundang Black Dragon, mantan Panglima Southern Wilderness, untuk keluar. Julian, sebaliknya, tidur dengan kepala tertutup di kediaman Kaisar. Khawatir diganggu, dia mematikan teleponnya. Kevin menelepon sepanjang malam, tetapi tidak dapat tersambung. Rumah sakit militer, bangsal. King Kotake menemukan Kevin sendiri. Jenderal Heifeng, situasi saat ini di perbatasan sangat serius. Jika naga hitam tidak keluar dari gunung, mustahil menstabilkan moral tentara. King Kotake memiliki kekhawatiran di wajahnya. Kevin tampak tak berdaya dan berkata, saya telah menelepon sepanjang malam, tetapi telepon saudara Fisher dimatikan dan tidak ada cara untuk tersambung sama sekali. Selain itu, saudara Fisher tidak ada di kantor sekarang dan tidak berhak keluar. Tidak ada dokumen yang dikeluarkan dari atas. Apa alasan dia harus keluar? King Kotake mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata, saya akan segera pergi ke Kyoto dan meminta atasan mengeluarkan dokumen untuk mengembalikan Julian ke jabatannya dan membiarkan dia keluar dari gunung untuk terus memimpin pasukan tentara naga hitam dan pimpin tentara naga hitam untuk mendapatkan kembali wilayah yang hilang. Kevin juga tahu kalau masalah ini serius. Jika Julian tidak keluar dari gunung, tentara naga hitam tidak akan mampu menstabilkan moralnya. Dalam perang, moral militer sangatlah penting. Momentum itu penting. Tentara yang kehilangan semangatnya seperti anjing yang tersesat. King Kotake tidak tinggal di rumah sakit militer dan naik pesawat khusus langsung ke Kyoto. Malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur. Aliansi 28 negara melancarkan serangan ke hutan belantara selatan. Tentara naga hitam mundur dan kota hutan belantara selatan jatuh. Hal ini menyentuh hati banyak orang di negara Sia besar. Banyak orang yang meluncurkan surat bersama secara online untuk mengundang naga hitam untuk keluar. Dewa Perang, Daxia membutuhkanmu. Silakan keluar. Tolong, Kaisar Daxia, kembalikan naga hitam ke tugasnya. Berbagai suara terus berdatangan. Sementara itu, Kyoto. Kamar tertinggi. Banyak nama besar berkumpul di sini. Kaisar Daxia, pejabat tertinggi Daxia. Ada juga panglima tertinggi seperti Kaisar dan King Kotake. Di konferensi tersebut, King Kotake berkata dengan lantang, saya meminta Julian diangkat kembali sebagai panglima tentara naga hitam. Tentara naga hitam adalah pasukan elit dan singa, tetapi naga hitam adalah tulang punggung tentara-tentara naga hitam. Tanpa naga hitam, tentara naga hitam tidak akan mampu bertahan. Seperti harimau yang kehilangan giginya. Kaisar juga berdiri dan menyatakan sikapnya, dengan mengatakan, saya juga percaya bahwa Julian harus diangkat kembali. Itu hanya lelucon. Kerajaan Daxia kita memiliki jenderal yang tak terhitung jumlahnya, tapi aku tidak percaya. Tanpa naga hitam, aku, Daxia, tidak bisa melindungi hutan belantara selatan. Benar, ada begitu banyak jenderal dan banyak pelatih, mengapa Anda harus memiliki Julian? Beberapa orang berharap Julian dapat melanjutkan tugasnya. Beberapa orang tidak setuju. Butuh banyak upaya untuk menjatuhkan Julian.
Jika Julian kembali ke posisinya, dia akan melanggar hukum lagi. Pertemuan itu berlangsung sepanjang malam. Namun tidak ada hasil yang dibahas. Hari berikutnya, di tengah sungai, Julian mengalami koma sepanjang malam dan kemudian terbangun. Dia memikirkan ulang tahun Sarah yang ke-28 hari ini. Dia tidak ingin pergi. Namun, tidak peduli seberapa sering dia mengatakan bahwa Sarah pernah menjadi istrinya, dia tetap ingin memberinya berkah. Setelah Julian bangun, dia mencukur janggutnya, mencuci wajahnya, dan mengenakan satu set pakaian yang layak. Dia sedang duduk di sofa sambil merokok. Saya sedang memikirkan hadiah apa yang harus diberikan kepada Sarah. Tapi setelah dipikir-pikir, saya tidak memikirkan apapun untuk diberikan. Karena saya tidak menduganya, sebaiknya saya tidak memberikannya. Dia bangkit dan keluar tanpa mengemudi. Dia naik taksi ke Hotel Jiangzhong. Situasi di hutan belantara selatan sangat kritis. Namun ada kedamaian di sungai dengan nyanyian dan tarian. Sarah tiba di Hotel Jiangzhong pagi-pagi sekali. Keluarga Hansel berdiri di depan pintu untuk menyambut orang-orang penting dari seluruh penjuru sungai. Seolah-olah mereka diberi suntikan darah ayam, mereka semua penuh energi dan vitalitas. Sebuah taksi berhenti di depan pintu. Julian, yang mengenakan jas hitam dan sepatu kulit hitam, keluar dari mobil dan melemparkan uang $100 kepada pengemudi. "Hei, bukankah ini Julian?" Begitu Julian berjalan mendekat, suara Andrew terdengar, memandang Julian dengan ekspresi bercanda. "Apakah kamu tidak menceraikan Sarah? Apa yang kamu lakukan di sini?" Julian meliriknya dan berkata dengan tenang, "Kenapa, aku tidak bisa datang?" Olivia datang ke hotel dengan gaun seksi. Ketika dia melihat Julian di depan pintu, dia tersenyum dan berkata, "Ya, siapapun boleh datang, tetapi jika Anda ingin masuk ke hotel hari ini, Anda memerlukan undangan. Apakah Anda punya undangan dari keluarga Hansel?" "Tidak." Julian tidak mendapat undangan. Dia datang hanya untuk mengingat persahabatan masa lalunya dan ingin mengucapkan kata berkah. "Tidak, kalau begitu keluarlah." Andrew memarahi. Saat ini, Leona juga datang. "Andrew, apa yang kamu lakukan? Pengunjung hari ini adalah tamu, kenapa kamu?" Dia berjalan mendekat dan ketika dia melihat itu adalah Julian, suasana hatinya yang indah langsung hancur. "Julian, kamu benar-benar pecundang. Sarah tidak mengirimimu undangan. Apa yang kamu lakukan di sini?" Semua orang di keluarga Hansel tidak menyukai Julian. Mereka semua ingin mengusirnya. "Dia diundang olehku dan merupakan teman priaku." Sebuah suara datang. Julian mendengar suara itu dan menoleh. Saya melihat seorang wanita berusia 20-an, mengenakan gaun putih dan tampak seperti angsa putih yang mulia, mendekat. "Ini Priscilia." Priscilia mendekat, memainkan lengan Julian dengan erat, dengan senyum cerah di wajahnya, dan berseru dengan manis, "Saudara Fisher. Nona dan, silakan masuk dengan cepat." Melihat Priscilia dan Pablo, wajah Leona tiba-tiba berubah dan dia tersenyum cerah. Priscilia menunjukkan ketidakpuasan di wajahnya dan berkata, "Minta maaf kepada Saudara Fisher, kalau tidak saya tidak akan pergi." "Ini?" Leona memasang ekspresi malu di wajahnya. Minta dia untuk meminta maaf kepada Julian, pecundang. Bagaimana ini bisa terjadi? Tetapi memikirkan identitas Pablo, memikirkan identitas Priscilia, dan berpikir bahwa 10 miliar Sarah berasal dari Pablo, dia segera berbicara dan berkata, "Julian, maafkan aku." Julian menarik napas dalam-dalam. Dia sudah terbiasa dan tidak menganggapnya serius. Priscilia kemudian meraih lengan Julian dan berjalan ke Hotel Jiangzhong. Bab 337, ditulis dengan darah oleh semua orang, memohon naga hitam untuk keluar lagi. Lobi hotel. Banyak selebritis dari Sungai Yangtze berkumpul di sini. Ada para pebisnis. Ada juga yang berkecimpung dalam dunia politik. Orang-orang dalam politik semuanya ada di sini untuk naga hitam. Karena saat ini banyak rumor tentang naga hitam dan Sarah. Dikatakan bahwa Sarah bercerai untuk bisa bersama naga hitam. Naga hitam pernah menjadi salah satu dari 5 komandan hebat. Sekalipun Anda sudah mengundurkan diri sekarang, hal ini tetap layak dijadikan teman. Sarah mengenakan gaun putih berpotongan rendah, rambut panjangnya ditarik ke atas, dan wajahnya dibalut kain kasa. Meski begitu, hal itu tidak mempengaruhi temperamen dan pesona uniknya. Dia menyambut beberapa pukulan besar. Dan Owen mengikutinya sepanjang waktu, seperti pelindung bunga. Priscilia berjalan mendekat dengan Julian di lengannya. Sarah melihat dua orang berjalan ke arahnya. Dia sedikit terkejut saat melihat Julian begitu dekat dengan wanita lain. Kemudian dia berjalan mendekat sambil tersenyum dan berkata dengan murah hati, "Priscilia, kamu di sini." Priscilia sedikit mengangguk. Priscilia milik keluarga dan orang yang sangat penting, keluarga Hansel, dan objek menjilat Sarah. Bahkan jika Julian ada di sini, senyum Sarah seterang bunga. Dia tersenyum dan menyapa Priscilia,
tetapi mengabaikan Julian dari awal sampai akhir, seolah-olah Julian bukan apa-apa. Julian. Terdengar sebuah suara. Julian mendengar suara itu dan menoleh. Taraf, yang mengenakan gaun merah, berjalan mendekat dan mengedipkan matanya yang besar dan cerdas ke arahnya. Saya pikir kamu tidak akan datang. Julian bercanda dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak terlalu malas untuk memasak, jadi kamu datang ke sini saja untuk makan? Iya, begitulah. Setelah Taraf menyapa Julian, dia membuka mulut untuk menyambut Sarah. Sarah mengangguk. Taraf menarik Julian dan berkata, duduklah di sini sebentar. Priscilia kemudian melepaskan Julian, mendorongnya dan berkata, silakan. Julian mengikuti Taraf ke sofa tidak jauh dari sana. Dia duduk di sofa, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Taraf duduk di seberangnya, menatapnya, dan berkata sambil tersenyum bercanda, kamu terlihat cukup tampan dalam setelan jas. Kamu sangat jantan. Sarah benar-benar buta. Ya. Julian tersenyum tipis. Dia tidak pernah menganggap dirinya tampan. Penampilannya tidak kalah ganteng. Sungguh, kata Taraf dengan serius. Baiklah. Julian tidak peduli dengan masalah ini. Taraf melihat Julian duduk di seberangnya, tapi matanya terus mengalihkan pandangan dari Sarah di kejauhan. Katanya, jika ingin memenangkan hati seorang pria, kamu hanya bisa masuk ke dalam hatinya saat dia sedang depresi dan sedih. Tapi dia merasa apapun yang dia lakukan, dia tidak akan pernah bisa masuk ke dalam hati Julian. Karena hanya ada satu orang di hati Julian dari awal sampai akhir, dan dia tidak bisa lagi mentolerir orang lain. Semakin banyak orang yang datang. Taraf juga pergi untuk menyapa beberapa orang yang dikenalnya. Julian sedang duduk sendirian di sofa di tempat istirahat, mengeluarkan ponselnya dan bermain Plants vs. Zombies. Pada saat yang sama, di luar Hotel Jiangzhong. Banyak orang muncul. Ini adalah warga negara biasa. Mereka memegang spanduk putih dengan tulisan padat di atasnya. Apakah Sarah ada di sini? Orang-orang ini berbicara satu demi satu. Ketika Sarah mengetahui hal ini, dia segera keluar, melihat warga di luar hotel, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, ada apa? Sarah, di mana naga hitam itu? Ada keadaan darurat di perbatasan hutan belantara selatan. Tolong minta dia keluar. Ini adalah surat yang ditulis dengan darah ribuan orang, meminta naga hitam untuk keluar dan mengambil alih situasi secara keseluruhan. Sarah melihat spanduk di tangan mereka, yang penuh dengan nama. Sarah sedikit mengernyit dan berkata, bagaimana saya tahu di mana naga hitam itu berada? Sarah, ada apa denganmu? Naga hitam itu bukan milikmu sendiri. Segera panggil naga hitam itu keluar dan biarkan naga hitam itu keluar dari gunung. Naga hitam, Daxia membutuhkanmu. Bangsa Daxia membutuhkanmu. Daxia membutuhkan perlindunganmu. Orang-orang ini berbicara satu demi satu, suara mereka nyaring dan jelas. Ada banyak petugas polisi khusus di tempat kejadian untuk menjaga situasi, tetapi petugas polisi khusus ini tidak menghentikan warga yang meminta naga hitam itu keluar. Pergerakan di luar menarik perhatian banyak orang. Tembakan besar ini keluar satu demi satu. Hal yang sama berlaku untuk Taraf. Dia berjalan keluar dan melihat ribuan warga berkumpul di luar hotel. Orang-orang ini memegang surat darah yang ditulis oleh Wan Min, memohon kepada naga hitam untuk keluar dari gunung dan kembali ke hutan belantara selatan untuk mengambil alih situasi secara keseluruhan. Sarah melihat Taraf, meliriknya, dan segera mendorongnya keluar. Dia adalah pacar asli naga hitam. Aku benar-benar tidak tahu di mana naga hitam berada. Kamu bisa bertanya padanya. Taraf tercengang. Kemudian dia teringat terakhir kali dia berakting dengan Julian. Sarah mengira dia adalah pacar naga hitam. Semua orang juga tercengang. Bukankah naga hitam dikabarkan berselingkuh dengan Sarah? Kenapa naga hitam punya pacar lain? Tidak ada rumor sama sekali. Di manakah si cantik ini, pelatih naga hitam? Banyak orang memandang Taraf. Saya tidak tahu. Taraf menggelengkan kepalanya. Julian ada di dalam dan dia bahkan tidak muncul, jadi bagaimana dia bisa mengatakan itu? Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan memasuki hotel. Hotel, tempat istirahat. Taraf datang dan melihat ke arah Julian yang sedang bermain dengan ponselnya. Setelah duduk, dia berkata, banyak warga muncul di luar dan membawa surat darah semua orang, meminta naga hitam itu keluar. Oh, benarkah? Julian meletakkan ponselnya, menatap Taraf, dan bertanya, surat darah dari semua orang. Ya. Taraf mengangguk dan berkata, situasi di perbatasan sangat serius sekarang. Kota Nanhuang hilang tadi malam. Tentara naga hitam menderita banyak korban dan mundur 300 mil. Apakah ini serius? Julian terkejut. Tadi malam dia mematikan teleponnya dan pergi tidur, dan tidak peduli dengan dunia luar. Setelah menyalakan telepon di pagi hari,
meskipun ada banyak panggilan tidak terjawab dari Kevin, dia mengabaikannya. Dia segera membuka halaman web di ponselnya. Di halaman web tersebut muncul topik khusus tentang perbatasan hutan belantara selatan, dengan laporan terbaru tentang situasi di hutan belantara selatan. Ada juga halaman sumbangan untuk disumbangkan untuk perang. Ekspresi Julian berangsur-angsur menjadi serius saat dia melihat berita terbaru di Nanhuang. Tentara naga hitam dikalahkan. Ini adalah pertama kalinya dalam 10 tahun. Hos. Setelah melihatnya, dia menarik napas dalam-dalam. Jangan terlalu khawatir. Kekaisaran Xia besar tidak hanya memiliki tentara naga hitam, tetapi juga tentara Kotake, tentara api merah, DAL. Wilayah militer utama sekarang berkumpul untuk bersiap mendukung hutan belantara selatan. 28 negara tidak perlu takut. Julian juga peduli dengan hutan belantara selatan dan tentara naga hitam. Tapi sekarang dia bukan naga hitam. Jika dia bukan panglima tentara naga hitam, tidak ada gunanya khawatir. Dia percaya bahwa Daxia akan mengirimkan jenderal-jenderal luar biasa ke hutan belantara selatan untuk mengambil alih situasi secara keseluruhan. Apakah ini akan baik-baik saja? Taraf juga sedikit khawatir dan mau tidak mau bertanya, akankah Kongres Nasional ke-28 pergi ke selatan dan berperang dari gurun selatan hingga daratan? Bagaimana bisa? Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu terlalu khawatir. Kekuatan militer Daxia adalah yang terbaik di dunia. 28 negara hanyalah tempat kecil. Sekalipun mereka bersatu, mereka hanyalah gerombolan. Mereka hanyalah gerombolan konflik bersenjata di perbatasan. Itu tidak dihitung. Ini adalah pertempuran skala besar. Jika Daxia benar-benar kejam, dia dapat menghancurkan 28 negara dalam hitungan menit. Dia pernah menjadi salah satu dari 5 komandan teratas. Julian sangat paham dengan kekuatan militer Daxia. Jika bukan karena peraturan internasional yang melarang penggunaan senjata yang lebih mematikan dalam operasi skala besar, bagaimana mungkin 28 negara tersebut berani menyerbu perbatasan Daxia? Mendengar ini, Taraf merasa lega. Di luar, ribuan warga sudah berlutut di tanah. Di mata publik, naga hitam terletak di Hotel Jiangzhong. Karena ada rumor kalau naga hitam dan Sarah memiliki hubungan yang tidak biasa. Bagaimana mungkin naga hitam tidak membuat perbedaan di pesta ulang tahun Sarah? Namun, Sarah benar-benar tidak tahu di mana naga hitam itu berada. Ada begitu banyak orang yang berlutut di tanah memohon padanya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Semuanya, tolong bangun. Naga hitam benar-benar tidak ada di sini. Aku benar-benar tidak tahu di mana dia berada, kata Sarah tanpa daya. Bab 338, Selamat datang Long Shuai. Di luar Hotel Jiangzhong, banyak reporter media juga berkumpul. Petisi masyarakat disiarkan secara langsung. Sarah berkata bahwa naga hitam itu tidak ada di sini, dan dia tidak tahu di mana naga hitam itu berada. Orang-orang ini baru saja pergi. Sarah dan yang lainnya juga kembali ke Hotel Jiangzhong. Semakin banyak tamu yang datang. Tak lama kemudian, ratusan orang berkumpul di lobi hotel. Selebriti dari seberang sungai mempersembahkan hadiah yang telah disiapkan dengan cermat. Orang-orang ini hanyalah selebritas biasa. Sarah tidak mengundang tokoh besar manapun, seperti Aliansi Bisnis 5 Provinsi, Kamar Dagang Abadi, DAL, karena keluarga Hensel mengadakan festival dengan orang-orang ini, dan keluarga Hensel terlalu malu untuk mengirim undangan. Leona menerima hadiah untuk Sarah, tersenyum begitu keras hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Tidak jauh. Nicholas mengenakan setelan tang merah, membawa tongkat, dan terlihat sangat tampan. Dia sedang mengobrol dengan beberapa orang penting, dan omong-omong, dia berbicara tentang perkembangan Yongle. Saat ini, Nicholas merasa bahwa keluarga Hensel benar-benar keluarga kaya dan telah menjadi andalan sungai. Dan semua ini dibawakan oleh cucunya Sarah. Melihat begitu banyak peluang besar yang hadir. Dia membawa mikrofon dan berkata dengan keras, semuanya, harap diam, ada yang ingin saya katakan. Tempat yang bising menjadi sunyi saat ini. Mata semua orang tertuju pada Nicholas. Nicholas memegang mikrofon, dan keluarga Hensel di sebelahnya penuh keindahan, menerima perhatian semua orang. Nicholas memandang ke arah penonton dan berkata dengan lantang, saya sudah tua. Ini saatnya menikmati berkah. Keturunan keluarga Hensel dapat berjuang untuk sukses, dan saya dapat pensiun dengan gemilang. Sekarang saya umumkan bahwa mulai hari ini, Sarah akan menjadi kepala baru keluarga Hensel. Saya yakin, di bawah kepemimpinan Sarah, keluarga Hensel akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Bah bang bang. Ada tepuk tangan meriah. Nicholas tersenyum dan menyerahkan mikrofon kepada Sarah dan berkata, Sarah, ucapkan beberapa patah kata. Sarah mengambil mikrofon dan berkata sambil tersenyum, terima kasih telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk menghadiri pesta ulang tahun saya. Saya merasa sangat tersanjung. Terima kasih semuanya. Dia membungkuk dalam-dalam. Julian duduk di kejauhan dan memperhatikan dalam diam. Priscilia dan Taraf duduk di sebelahnya. Keduanya tahu tentang Julian dan Sarah. Sekarang setelah mereka putus,
mereka juga takut Julian akan sedih, jadi mereka tinggal bersamanya di sini. Tujuan kedatangan Julian ke sini adalah untuk mengirimkan pesan berkah. Dia berdiri dan berjalan menuju Sarah. Ketika keluarga Hansel melihat Julian mendekat, ekspresi mereka langsung berubah suram. Bukankah ini Julian, menantu keluarga Hansel? Bukankah dia dan Sarah sudah bercerai? Kenapa dia ada di sini juga? Tidak tahu. Banyak orang berdiskusi dengan suara pelan. Di bawah tatapan banyak mata, Julian mendatangi Sarah. Senyuman di wajah Sarah membeku, dan digantikan oleh ekspresi dingin, berkata dengan acuh tak acuh, siapa yang memintamu datang ke sini? Keluar, aku tidak ingin melihatmu. Owen, yang berada di samping, juga memandang Julian dengan ekspresi lucu di wajahnya, dan mengangkat sudut mulutnya, membentuk senyuman menggoda. Julian, karena Sarah menceraikanmu, mengapa kamu harus mengganggunya? Julian melirik Owen dan bersenandung lembut. Lalu dia memandang Sarah. Aku datang ke sini hanya untuk mengucapkan selamat ulang tahun padamu. Tidak perlu. Sarah tampak kedinginan. Bahkan Taraf tidak tahan dengan ekspresi dinginnya. Dia berdiri dan berkata dengan suara dingin, Sarah, ada apa denganmu? Jangan lupa bahwa Julian memberimu 10 miliar. Tanpa 10 miliar Julian, apakah keluarga Hansel akan sejahtera seperti sekarang? Taraf, apa hubungannya urusan keluarga Hansel denganmu? Leona segera memarahi, Julian menyelamatkan Priscilla, dan Pablo memberikannya padanya. Dia menikah dengan keluarga Hansel, dan dia bisa menyelamatkan Priscilla. Ini adalah keberuntungan yang dibawakan keluarga Hansel kepadanya, semua yang dimilikinya adalah milik keluarga Hansel. Absurd. Taraf sudah lama tidak puas dengan keluarga Hansel dan Sarah. Sungguh yang terbaik menjadi manusia sejauh ini. Apakah kamu benar-benar bodoh? Kamu memberikan 10 miliar kepada Sarah dengan sia-sia. Julian dengan lembut menarik Taraf dan berkata, oke, berhenti bicara. Tidak, aku akan mengatakannya. Taraf enggan menyerah, memandang Sarah, menunjuk ke dahinya, dan mengutuk, apakah kamu memikirkannya? Pria mana yang dapat memberi seorang wanita 10 miliar secara cuma-cuma? Kamu benar-benar mengira uang ini diberikan oleh Pablo? Apakah Sarah sedang diarahkan ke hidungnya? Dia merasa tidak senang dan berkata dengan dingin, Taraf, ini urusanku. Apa hubungannya denganmu? Dalam hal ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kamu benar-benar idiot. Kamu hanya akan menyesal jika membiarkan orang sebaik itu pergi. Cukup. Julian berteriak keras. Taraf berbalik, menatap Julian dengan air mata berlinang, dan berteriak, kamu juga sangat bodoh. Setelah mengatakan itu, dia lari sambil menangis. Banyak orang menyaksikan adegan ini. Mereka semua tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Seluruh dunia tahu bahwa Sarah memiliki suami yang tidak berguna. Dia menceraikan Julian, dan hubungan baiknya dengan naga hitam tersebar luas. Namun, ini adalah masalah pribadi mereka, dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Priscilla dengan lembut menarik Julian dan bertanya dengan suara rendah, Saudara Fisher, kamu baik-baik saja? Julian tersenyum ringan dan berkata, apa yang bisa terjadi? Tidak apa-apa. Segera, dia melihat ke arah Sarah. Sayang sekali kamu tidak berhasil sampai akhir, tapi apapun yang terjadi, aku tetap berharap kamu bisa bahagia. Aku tidak membutuhkan restumu. Wajah Sarah muram. Taraf mempermalukannya di depan banyak orang. Menurutnya, ini semua dipicu oleh Julian. Dia juga bingung, bukankah Taraf selalu membenci Julian? Kenapa dia begitu dekat dengan Julian? Kemarin dia datang untuk berbicara mewakili Julian, dan hari ini dia berselisih dengannya di depan banyak orang. Mungkinkah persaudaraan tidak lebih baik daripada pecundang? Julian, keluar dari sini, kamu tidak diterima di sini. Leona menunjuk ke pintu dan berteriak dengan dingin, Sarah telah menceraikanmu, dan kamu tidak ada hubungannya dengan Sarah. Nicholas juga memandang Julian, menghela nafas, dan berkata, Julian, sejak kamu datang ke keluarga Hansel, kamu telah bekerja keras dan tidak pernah mengeluh. Saya telah melihat semua ini. Sekarang kamu sudah bercerai dari Sarah, saya akan melakukannya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang luar di provinsi ini. Jika Anda memberitahu saya bahwa keluarga Hansel tidak tahu bagaimana menjadi orang baik, berikan saya akun Anda dan saya akan memberi Anda 10 juta agar Anda dapat memiliki cukup makanan dan pakaian. Bahkan Priscilla tidak dapat mendengarkan lagi. Nicholas, apakah menurutmu Saudara Fisher akan kekurangan 10 juta milikmu? Jika dia kekurangan uang, dia tidak akan memberi Sarah 10 miliar dengan sia-sia. Priscilla, berhenti bicara seperti ini. Orang-orang yang menyaksikan kegembiraan di sekitar tampak bingung. Taraf berbicara tentang 10 miliar. Sekarang Priscilla dari keluarga dan juga berbicara tentang 10 miliar. Mungkinkah Julian, seorang pecundang, benar-benar memberi Sarah 10 miliar? Menceraikannya setelah memberinya 10 miliar. Jika ini masalahnya, maka Sarah sangat tidak manusiawi. Priscilla menutup mulutnya. Julian, sebaliknya, menghela nafas dalam-dalam. Awalnya aku ingin menunggu sampai semuanya selesai, mengadakan pernikahan denganmu,
dan menonton pertunjukan kembang api megah bersamamu, tapi aku tidak bisa menunggu sampai hari itu. Apapun yang terjadi, aku dengan tulus berharap kamu bisa bahagia. Saat ini, di luar Hotel Jiangsong, pasukan bersenjata lengkap muncul. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah perang dan membawa bintang 5 di bahunya. Dia adalah King Kotake, panglima tertinggi dari 5 provinsi. Tadi malam, dia pergi ke Beijing semalaman. Setelah pertemuan sepanjang malam, akhirnya diputuskan untuk mengembalikan Julian ke jabatannya, menjadi panglima tentara naga hitam lagi, dan pergi ke Wasteland Selatan untuk mengambil alih situasi keseluruhan. Yang menemaninya adalah Philip dan pasukan naga hitam lainnya. Saat ini mereka semua mengenakan seragam mereka. Di bajunya, ada ukiran naga hitam seperti aslinya. Bahkan Kevin meninggalkan rumah sakit militer dan mengenakan seragam tempur dengan bintang bersinar di bahunya. Ribuan pasukan naga hitam muncul di luar Hotel Jiangsong dan berlutut dengan satu kaki. Selamat datang, Komandan Long. Suaranya rapi dan nyaring. Bab 339, Armor Naga Hitam. Di luar Hotel Jiangsong, ribuan tentara-tentara naga hitam berlutut di tanah. Yang di depan adalah Kevin yang mengenakan jubah perang, dan dia memegang satu set jubah perang di tangannya. King Kotake berdiri di samping, memegang dokumen merah di tangannya. 4 kata, "Selamat datang Long Suai," bergema dengan keras. Suaranya rapi dan nyaring. Hal ini menarik perhatian orang yang lewat di luar hotel. Apakah polisi yang menjaga hukum dan ketertiban juga tercengang? Apa yang sedang terjadi? Wan Min Suesu baru saja pergi, tapi sekarang bahkan tentara naga hitam dan King Kotake telah muncul. Apakah naga hitam benar-benar ada di hotel? Di hotel. Andrew buru-buru berlari, berteriak sambil berlari, "Kakek, saudari Sarah, ini tidak baik, sesuatu telah terjadi, sesuatu telah terjadi." Nicholas memarahi, "Bagaimana kamu bisa bersikap panik seperti itu?" "Tidak, kakek, sesuatu benar-benar terjadi." Tentara naga hitam muncul di luar. Bahkan King Kotake pun datang. Mereka semua berteriak, "Selamat datang Komandan Long." Mendengar ini, semua orang tercengang. Suai panjang. Apakah naga hitam benar-benar ada di hotel? Semua orang melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan naga hitam itu. Sarah juga melihat sekeliling, tapi dia tidak menemukan naga hitam Julian. Dia hanya bisa mengerutkan kening dan bergumam, "Apa yang terjadi? Ayo keluar dan melihat." Nicholas berdiri dan keluar lebih dulu. Sarah dan keluarga Hansel mengikuti dari belakang. Para tamu yang hadir pun keluar. Julian berdiri di sana, menyentuh hidungnya, dan bergumam pelan, "Apa yang terjadi?" Dia juga keluar dengan keraguan. Di luar hotel, ribuan pasukan naga hitam masih berlutut di tanah. Kevin berlutut di depan sambil memegang jersey naga hitam di tangannya. Keluarga Hansel keluar dan tercengang saat melihat pemandangan ini. Sarah menghampiri dan berkata tanpa daya, "Naga hitam benar-benar tidak ada di sini." "Apa yang kamu lakukan? Saya benar-benar tidak ada hubungannya dengan naga hitam. Bagaimana Anda menemukan saya di sini ketika Anda sedang mencari naga hitam?" "Selamat datang, Komandan Long. Selamat datang, Komandan Long. Selamat datang, Komandan Long." 1000 pasukan naga hitam yang dibawa ke sungai oleh Julian terus berbicara, suara mereka bergema seperti guntur yang teredam. Apakah naga hitam benar-benar ada di hotel? Leona melihat sekeliling dan melihat seperti apa rupa naga hitam. Dia juga melihatnya di TV, karena terakhir kali naga hitam membantu Sarah memenangkan dokter ajaib, itu disiarkan hidup secara nasional. Tapi dia melihat sekeliling dan tidak bisa melihat naga hitam itu. Semua orang bingung. Naga hitam tidak ada di sini. Julian keluar. Ketika dia melihat King Kotake, Kevin, dan ribuan pasukan naga hitam, dia sedikit mengernyit dan berjalan melewati kerumunan orang. "Apa?" Dia masuk ke arah Andrew. Andrew segera mengutuk, "Tidakkah kamu melihat semua orang menyapa Komandan Long? Apa yang kamu lakukan di sini, pecundang?" Leona juga memarahi, "Julian, mengapa kamu meremasnya? Apakah kamu ingin mati? Kamu telah menyinggung banyak hal. Bahkan 10 kepala tidak cukup untuk kamu potong." Julian mendekat ke depan dan melihat ke arah Kevin, Philip dan tentara naga hitam lainnya yang sedang berlutut di tanah. Dia menatap King Kotake dengan ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya, "Apa yang kamu lakukan?" Kevin berdiri, memegang kemeja itu dengan kedua tangannya, mendatangi Julian, dan berteriak, "Komandan Long, sebuah dokumen telah dikeluarkan dari atas untuk mengembalikan posisi resmimu. Ini adalah kemeja naga hitam, terimalah, Nan Huang membutuhkanmu untuk bertanggung jawab atas keseluruhan situasi." Saat itulah Sarah melihat Kevin. Dia kenal Kevin. Dia tahu bahwa Kevin telah membuka klinik Fana di Jiangsong. Dia juga menghabiskan beberapa hari di klinik mortal. "Aku melihat Kevin mengenakan jubah perang dengan hati di pundaknya, lalu aku melihatnya memegang jubah pertempuran naga hitam di tangannya dan berbicara dengan Julian. Dia seperti disambar petir, terhenti di tempat, pikirannya kosong, dan pikirannya bingung." Keluarga Hansel juga tercengang.
Long Shuai. Di sini, nama jenderal ini adalah Julian Long Shuai. Semua orang di tempat itu tercengang. Ini, bagaimana mungkin? Apakah Julian, menantu keluarga Hansel, adalah naga hitam? King Kotake datang, menyerahkan dokumen merah di tangannya kepada Julian, dan berkata, pagi ini telah diputuskan bahwa Anda akan dikembalikan ke posisi semula dan terus menjabat sebagai panglima tertinggi tentara naga hitam. Nan Huang membutuhkanmu untuk kembali dan mengambil alih situasi secara keseluruhan. Julian tahu bahwa dia harus pergi kali ini. Tidak ada yang tersisa di sungai yang layak untuk nostalgia. Dia menerima dokumen itu, mengambil kemeja itu dari tangan Kevin, berbalik dan kembali ke hotel. Dia pergi ke tempat istirahat di hotel dan mulai berganti pakaian. Di luar, semua orang tercengang. Terutama keluarga Hansel. Semuanya membatu, seolah-olah itu adalah patung batu. Mereka tidak percaya itu benar. Saya tidak percaya bahwa Julian, menantu laki-laki yang datang ke keluarga Hansel, adalah naga hitam yang kuat di hutan belantara selatan, terkenal di seluruh dunia, dan dewa perang penjaga Gretsia. Julian dan naga hitam, mereka tidak dapat menghubungkan keduanya. Waktu berlalu menit demi menit. Dadada. Di dalam hotel, terdengar suara sepatu kulit besar menghantam tanah. Semua orang mendengar suara itu dan melihat sekeliling. Saya melihat seorang pria berkemeja naga hitam berjalan keluar. Warna utama jersey Black Dragon adalah hitam. Naga hitam yang terlihat hidup diukir di bajunya, dan ada 5 bintang di bahu bajunya. Membawa 5 bintang di pundak. Hanya ada 5 jenderal bintang 5 di Daxia yang telah mencapai level ini. Pada saat ini, temperamen Julian benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia mengenakan jubah pertempuran naga hitam, dengan wajah tegas dan aura ganas. Begitu dia datang, semua orang ditekan oleh aura di tubuhnya, seperti gunung besar yang menekan mereka, membuat mereka tidak bisa bernapas. Selamat datang, Komandan Long. Suara yang rapi dan nyaring terdengar. Hotel Jiangzong, di kejauhan. Taraf memandang Julian yang sedang berjalan keluar mengenakan kaos naga hitam dari kejauhan. Saat ini, Julian adalah pria paling tampan di dunia. Matanya dipenuhi kabut, dan air mata mengalir dengan tidak memuaskan. Julian, kamu akhirnya menjadi dirimu sendiri. Kenapa kamu tidak menjadi naga hitam saja? Jika kamu harus menikah dengan keluarga Hansel, kamu akan marah pada keluarga Hansel dan Sarah. Sarah, kataku, kamu akan menyesalinya. Taraf menangis kegirangan. Saya senang Julian mengenakan jersey naga hitam. Julian berjalan keluar perlahan di bawah tatapan puluhan ribu mata. Orang di depan pintu dengan sadar memberi jalan. Hanya Sarah yang masih stagnan di tempatnya. Sudut matanya juga basah. Melihat Julian yang mengenakan jubah naga hitam, air mata jatuh dengan tidak memuaskan. Dia menangis. Mengapa? Dia menggeram keras. Menghadapi Sarah, Julian tidak berkata apa-apa. Dia telah mengatakan apa yang perlu dia katakan dan telah melakukan apa yang perlu dia lakukan. Sekarang, dia tidak ada hubungannya dengan Sarah. Sungai itu bukan miliknya. Kota metropolitan yang damai dan makmur bukan miliknya. Dia berasal dari hutan belantara selatan. Perbatasan membutuhkan perlindungannya, dan Daxia membutuhkan perlindungannya. Selamat datang, Komandan Long. Ribuan pasukan naga hitam terus berbicara, dan tangisan mereka menjadi semakin kuat, menenggelamkan tangisan Sarah. Di luar hotel, puluhan ribu orang berkumpul dalam waktu yang sangat singkat. Semua orang menitikkan air mata saat melihat Julian mengenakan jubah perang dan membawa bintang 5 di pundaknya. Ini adalah dewa perang kita. Ini adalah santo pelindung kami. Sekarang negara ini membutuhkannya, dan dia kembali maju. Julian melewati Sarah dan mendatangi tentara naga hitam. Dia mengangkat tangannya dan menekannya sedikit. Teriakan itu berhenti. Bangun. Ribuan pasukan naga hitam berdiri dan bergerak serempak. Saudaraku, ada keadaan darurat di perbatasan. Sungai itu bukan milik kita. Ayo kembali ke hutan belantara selatan untuk membunuh musuh. Bunuh musuh, bunuh musuh. Lindungi Daxia dan lindungi negara Daxia. Momentum tentara naga hitam sangat tinggi. Saat ini, ribuan jeep mendekat. Berjalan. Julian berteriak keras. Di bawah pengawasan puluhan ribu orang, tentara naga hitam naik jeep satu demi satu. Kevin berdiri di samping Julian dan dengan lembut menarik Julian. Bos, di mana adik iparku? Julian berhenti sejenak, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Bab 440, Penyesalan Sarah. Di bawah tatapan banyak orang, Julian, mengenakan jubah naga hitam, masuk ke jeep dan pergi. Sarah menangis. Dia berjongkok di tanah, melihat jeep itu pergi, menutup mulutnya dengan tangan, dan air mata terus mengalir. Saat ini, dia tahu bahwa dia telah kehilangan seorang pria yang sangat mencintainya selamanya. Dia kehilangan seorang pria yang selama ini melindunginya. Perpisahan dengan Dewa Perang. Dewa Perang,
kami menunggu kembalinya kemenanganmu. Banyak warga yang tidak berbicara sampai jeep itu hilang. Jeritan itu lebih keras dan kuat dari sebelumnya. Setelah sekitar 10 menit, suasana menjadi sunyi di luar Hotel Jiangsong. Mata semua orang tertuju pada keluarga Hansel. Keluarga Hansel tampak pucat pasi. Bagaimana mereka bisa mengira bahwa menantu yang menikah dengan keluarga Hansel adalah naga hitam? Jika mereka tahu itu adalah naga hitam, mereka pasti akan menyukainya dan bahkan mengabadikannya. Sarah, apa yang terjadi? Tanya Leona. Dia masih dalam kebingungan dan belum pulih dari keterkejutannya. Bagaimana Julian, pecundang ini, berubah menjadi naga hitam? Sarah berjongkok di tanah dan terus menangis. Saudari Sarah, apa yang terjadi? Julian, dia naga hitam. Andrew juga bertanya dengan ragu. Sarah, beritahu aku. Mengapa kamu menangis begitu banyak? Orang-orang dari keluarga Hansel terus berbicara. Saya tidak tahu, saya tidak tahu apa-apa. Kepala Sarah berantakan, seolah-olah benang yang tak terhitung jumlahnya terjerat dalam kekacauan yang tidak dapat diurai. Dia juga kaget. Pria yang bergaul dengannya siang dan malam ini sebenarnya adalah naga hitam. Dia tidak bisa mengerti. Karena Julian adalah naga hitam, lalu siapakah Julian dari grup Jianglong? Siapakah Julian yang lain? Saat ini, Taraf datang. Sarah berdiri dan menatapnya dengan air mata berlinang, berharap dia memberikan penjelasan. Taraf, kamu sudah mengetahui hal ini, kan? Taraf tampak acuh tak acuh. Julian adalah pahlawan nasional. Untuk melindungi keselamatan Daxia, dia telah menjilat darah dari ujung pisaunya, tetapi Sarah patah hati. Ya, aku sudah mengetahuinya. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Sarah mengguncang tubuh Taraf. Pada saat ini, emosinya benar-benar meledak dan dia berteriak dengan keras, saya memperlakukan Anda sebagai saudara perempuan, tetapi Anda menyembunyikan segalanya dari saya. Julian adalah naga hitam. Mengapa Anda tidak memberitahu saya mengapa Anda menyembunyikannya dari saya? Kamu pikir saya bodoh? Taraf memandang Sarah dan berkata-kata demi kata, apakah berguna untuk memberitahumu, apakah kamu mencintai Julian atau naga hitam? Tidak juga, kamu menyukai identitas naga hitam. Jika naga hitam adalah orang lain, kamu akan menyukainya. Kata Julian bahwa dia yang bersamamu adalah dia yang paling nyata. Jika kamu bahkan tidak bisa menerima dia yang sebenarnya, apa gunanya memberitahumu? Taraf menarik napas dalam-dalam. Sarah, apakah menurutmu Julian kekurangan uang? Berapa banyak bahaya yang kamu temui selama ini, dan berapa banyak krisis yang dihadapi keluarga Hansel? Namun, setiap kali keluarga Hansel dapat bertahan dari krisis, setiap saat Anda dapat menyelamatkan hari itu. Ini bukan karena kamu memiliki dewa perang Daxia di sisimu, dan Julian menjagamu. Itu karena kamu menyelamatkannya 10 tahun yang lalu. Karena cinta inilah dia ingin menjagamu secara diam-diam dan menghabiskan sisa hidupnya untuk membalas budi kamu. Dan kamu. Taraf memandang keluarga Hansel. Julian telah banyak membantumu, tetapi kamu tidak ingin melihatnya. Apakah istrinya itu sia-sia? Keluarga Hansel sangat berbudi luhur dan berbakat sehingga mereka dapat membuat Julian menikah dengan istrinya. Kamu, Sarah, sangat berbudi luhur dan cakap sehingga kamu bisa membuat Julian selalu menjagamu. Kamu pikir kamu ini siapa? Ada begitu banyak wanita di dunia yang menyukai naga hitam. Bukannya dia tidak bisa menemukan istri. Suara Taraf bergema. Setiap kata yang diucapkannya seperti pisau tajam yang menusuk hati Sarah. Andrew tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, siapa yang menyuruhnya untuk tidak mengatakannya? Jika dia mengatakan bahwa dia adalah naga hitam, bagaimana kita bisa memperlakukannya seperti ini? Saat dia mengatakan ini, dia kurang percaya diri. Memikirkan ejekan dingin yang dia buat terhadap Julian selama periode ini, sungguh bajingan. Ternyata Julian tidak mau berdebat dengannya. Jika Julian berdebat dengannya, dia akan mati berkali-kali. Menantuku adalah naga hitam. Apakah dia benar-benar naga hitam? Leona menamparkan keningnya sendiri, dengan ekspresi penyesalan di wajahnya. Leona, kamu bodoh. Kamu tidak menginginkan menantu laki-laki terbaik di dunia, tetapi Anda menyerahkan menantu laki-laki terbaik di dunia. Menantu laki-laki itu terpaksa pergi. Jaga dirimu baik-baik. Taraf menatap Sarah dengan dingin, meninggalkan sepatah kata pun, berbalik dan pergi. Priscilia melihat ekspresi penyesalan Sarah dan menghela nafas tak berdaya. Dia memandang Pablo, meraih tangannya dan berkata, Ayah, ayo kita kembali juga, kembali ke utara. Julian bukan milik Jiangsong. Aku bukan milikku di sini juga. Pablo mengangguk dan meninggalkan Hotel Jiangsong bersama Priscilia. Melihat Taraf pergi, Sarah buru-buru berbicara dan menghentikannya. Taraf, jangan pergi, katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Taraf berbalik, memandang Sarah yang menangis, dan berkata-kata demi kata. Jika aku tahu sekarang, kenapa repot-repot pada awalnya? Kaulah yang memaksa Julian pergi. Aku tidak bisa membantumu. Sejujurnya,
aku juga menyukainya dan aku mencintainya, tapi dia adalah suamimu dan aku bisa jangan ambil cintamu dengan pisau. Kalian sudah bercerai. Kupikir aku punya kesempatan, tapi dia selalu menyimpanmu di hatinya, dan aku sama sekali tidak ada di hatinya. Hutan belantara selatan sedang dalam kekacauan. Dia kembali untuk mengambil alih situasi secara keseluruhan. Medan perang berbahaya. Kali ini dia pergi ke hutan belantara selatan. Masih belum diketahui apakah dia bisa kembali hidup-hidup. Setelah Taraf mengatakan ini, dia mengabaikan Sarah dan berbalik untuk pergi. Keluarga Hansel sangat menyesal. Mereka membenci. Aku benci diriku sendiri karena memperlakukan Julian seperti itu. Sarah terus menangis. Semua hal yang terjadi setelah Julian muncul-muncul di benaknya. Mulai dari kediaman kekaisaran, hingga kartu naga hitam yang diukir dengan naga hitam, dan kemudian hingga upacara suksesi King Kotake. Ditambah keterampilan dan keterampilan medisnya. Seharusnya aku memikirkannya, Sarah, kamu sangat bodoh. Dia menertawakan dirinya sendiri dan menangis. Pada saat yang sama, Julian telah naik jeep ke area militer, dan naik pesawat khusus kembali ke Nanhuang. Kevin duduk di sebelahnya. Long Shuai, apakah kamu akan kembali seperti ini? Julian memandangi bangunan-bangunan yang surut di luar mobil dengan ekspresi keengganan di wajahnya. Jiangzong bukan milikku. Kali ini aku kembali ke Jiangzong untuk membalas kematian keluargaku dan anugerah penyelamatan nyawa Sarah. Ini bisa dianggap sebagai melepaskan ikatan di hatiku. Tapi kamu dan Sarah, Kevin berhenti menginginkannya, dan akhirnya berkata, Bos, kamu dan kakak ipar, apakah kamu benar-benar tidak punya ruang untuk perubahan? Kamu sangat mencintainya, bagaimana itu bisa berakhir seperti ini? Julian menghela nafas tanpa daya. Dia juga tidak menyangka dia dan Sarah akan berakhir seperti ini. Mungkin ini adalah takdir. Saat itu, mobil berhenti. Seorang tentara keluar dari mobil dan berlari dengan cepat, melaporkan, Long Shuai, ada seseorang yang menghalangi jalan di depan. Kevin memerintahkan, mengusirku akan menunda peristiwa besar. Bisakah kamu mengambil tanggung jawab? Ya. Prajurit itu hendak pergi. Julian berkata, saya akan turun dan melihat. Dia keluar dari mobil. Berjalan ke arah depan. Ada seorang wanita berdiri di jalan di depan. Wanita berusia sekitar 20 tahun ini mengenakan pakaian kasual dengan kuncir kuda dan wajah oval. Julian mengenali wanita ini. Dia adalah Melanie. Terakhir kali, Jimmy menangkap Melanie untuk menjebaknya, dan keduanya memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan. Melanie berdiri di tengah jalan, menghalangi konvoi. Julian, yang mengenakan jubah naga hitam, berjalan mendekat, berdiri di depannya, dan bertanya, mengapa kamu ada di sini? Melanie menatap Julian, menatap pria yang bergegas masuk ke tubuhnya. Kenapa aku tidak bisa ikut? Aku ingin pergi ke Southern Wasteland bersamamu. Melanie sangat berani. Dia kembali kali ini untuk mengejar kebahagiaannya sendiri. Dia tahu bahwa jika dia tidak berani, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan dalam hidupnya. Julian sedikit terkejut, dan kemudian berkata, Melanie, meskipun saya dijebak, saya memiliki hubungan dengan Anda. Sebagai seorang pria, Anda harus memikul tanggung jawab jika Anda melakukannya, tetapi saya benar-benar tidak memikul tanggung jawab ini sekarang. Apa yang kamu lakukan? Aku akan memberinya sedikit waktu. Ketika perang di hutan belantara selatan selesai dan aku bisa kembali hidup-hidup, bolehkah aku menikah denganmu lagi? Julian merasa sangat kasihan pada Melanie. Dia tidak tahu bagaimana memberi kompensasi pada Melanie. Hanya janji seperti itu yang bisa dibuat. Bersambung.